Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfitri Zahro, NIM 1810106 dari Manajemen Aset Kelas A, ingin memaparkan analisis sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Kusumanegara nomor 168E Yogyakarta, di mana analisis ini ditujukan untuk melihat optimalisasi pengelolaan aset daerah yang ada di Yogyakarta. Dasar hukum analisis yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dasar hukum yang kedua, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2021 tentang persetujuan sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 168E Yogyakarta kepada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D. Kemudian yang keempat, yaitu Sertifikat Hak Pakai nomor 00048 seri AZ 043242 tanggal 1 Februari 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pasal 1 ayat 2, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan ayat 11, sewa adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pasal 29 ayat 2, barang milik negara atau daerah dapat disewakan kepada pihak lain paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ayat 6, tarif atau besaran sewa barang milik negara atau daerah selain tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh A. pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara, atau B. gubernur atau bupati atau wali kota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah untuk barang milik daerah. Sedangkan ayat 8, hasil sewa barang milik negara atau daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah. Kemudian, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pasal 7, ayat 1, Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pasal 75 ayat 1, penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan A. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. B. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang, dan atau C. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah. Pasal 78 ayat 1, penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan A. gubernur untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang, B. pengelola barang untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang. Ayat 2, gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada pengelola barang untuk barang milik daerah dengan nilai sewa paling tinggi yaitu 100 juta rupiah. Ayat 3, perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. dasar perjanjian, B. para pihak yang terikat dalam perjanjian, C. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, D. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodisitas sewa, E. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, F. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa. Berdasarkan undang-undang di atas, sekaligus Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2021 tentang persetujuan sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 168E
Yogyakarta kepada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D, maka dapat saya analisis. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, Pasal 29 ayat 2, 6, dan 8, penyewaan tanah dan bangunan dilakukan oleh Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D pada pemerintah daerah sudah sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian, hak pakai sewa tanah dan bangunan pertama kali adalah tanggal 1 Februari 2007, kemudian diperpanjang 5 tahun sesuai dengan peraturan. Perpanjangan pertama jatuh pada tahun 2011, kemudian perpanjangan kedua jatuh pada tahun 2016, dan perpanjangan ketiga jatuh pada 2021, tepatnya Februari lalu. Analisis yang kedua, berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, Pasal 7 dan 75, Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D telah mengajukan permohonan perpanjangan sewa, baik sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Kusuma Negara Nomor 168E Yogyakarta. Dan pengajuan permohonan sewa barang milik daerah ditujukan kepada pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah, dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Maksudnya adalah tanah dan bangunan tersebut disewa untuk Taman Makam Pahlawan sebagai salah satu bagian dari wisata budaya dan religi yang ada di Yogyakarta. Analisis yang ketiga, berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, Pasal 78, nilai sewa yang diberikan tidak melebihi batas maksimal, yakni Rp16.500.000 untuk 2 tahunnya. Nilai sewa ini tertera di dalam salinan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KEP/2021 tentang persetujuan sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Kusuma Negara Nomor 168E Yogyakarta. Salinan itu selain itu masih berdasarkan Pasal 78, pengajuan permohonan pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D juga telah memenuhi syarat pemenuhan perjanjian, di mana dalam surat permohonan perpanjangan sewa telah berisi dasar perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian, jenis dan luas tanah bangunan yang disewa, serta besaran sewa dan jangka waktu sewa. Kemudian analisis yang keempat dan terakhir, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 29, pengelolaan hasil sewa dari barang milik daerah tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada, di mana hasil sewa merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah. Dalam hal ini, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D selaku penyewa mentransferkan biaya sewa sebagai penerimaan bersih pemerintah daerah ke rekening kas daerah dengan nomor 001.11.001759 Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, dapat saya simpulkan bahwa optimalisasi yang ada, yakni sewa tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Kusuma Negara Nomor 168E Yogyakarta oleh Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku atau LP2D digunakan untuk kebutuhan seperti Taman Makam Pahlawan yang
secara tidak langsung menjadi bagian dari objek wisata religi dan budaya yang ada di Yogyakarta. Sekian analisis dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.